Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mailiani dengan NIM 2315613035. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya mengenai analisis pengendalian food pada Legian Beach Hotel di Bandung. Yang pertama yaitu ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Food cost merupakan salah satu komponen terbiaya terbesar pada Departemen Food and Beverage, sehingga memerlukan pengendalian yang efektif agar penggunaan bahan makanan tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian food cost dilakukan melalui perbandingan antara standar food cost dan aktual food cost untuk mengetahui adanya selisih. Di Legian Beach Hotel, pengendalian food cost telah diterapkan pada setiap tahapan operasional. Namun, masih terdapat selisih antara standar food cost dan aktual food cost sehingga aktual food cost belum dapat dipertahankan secara konsisten. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimanakah pengendalian biaya food cost di Legian Beach Hotel. Yang kedua, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya selisih antara standar food cost dan aktual food cost. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengendalian biaya food cost di Legian Beach Hotel. Yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya selisih antara standar food cost dan aktual food cost. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi Legian Beach Hotel, bagi Legian Beach Hotel yaitu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian food cost dan efisiensi operasional. Yang kedua bagi Politeknik Negeri Bali, yaitu sebagai referensi bagi mahasiswa dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai food cost. Yang ketiga, bagi mahasiswa yaitu menambah pemahaman mengenai pengendalian food cost serta penerapan teori akuntansi biaya dalam praktiknya. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada standar aktivitas. Yang pertama ada akuntansi biaya. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya merupakan proses pencatatan penggolongan peringkatan penyajian biaya yang terjadi dalam proses produksi maupun penyediaan jasa. Tujuannya yaitu menentukan harga pokok produk atau jasa, membantu perencanaan dan pengendalian biaya, dan menyediakan informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengendalian food cost. Pengendalian food cost adalah proses mengendalikan penggunaan bahan makanan mulai dari perencanaan hingga produksi agar biaya makanan sesuai standar perusahaan. Yang ketiga ada standar food cost dan aktual food cost. Menurut Mulyadi, biaya standar merupakan biaya yang ditentukan perusahaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional, sedangkan biaya sesungguhnya merupakan biaya yang benar-benar terjadi selama pelaksanaan kegiatan operasional. Yang keempat ada analisis varians dan faktor penyebab varians food cost. Menurut Mulyadi, analisis selisih merupakan proses membandingkan biaya standar dengan biaya sesungguhnya untuk mengetahui adanya penyimpangan. Food cost varian dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku, penggunaan bahan yang melebihi standar, overportion, food waste, kehilangan persediaan, serta lemahnya pengendalian food cost. Selanjutnya ada praktik baik aktivitas. Nah, di sini ada 5 penelitian terdahulu. Berdasarkan 5 penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan pengendalian food cost yang belum optimal menyebabkan terjadinya selisih antara standar food cost dan aktual food cost. Penyebabnya antara lain lemahnya pengendalian pada proses purchasing, receiving, store, issuing, pencatatan persediaan, serta penerapan SOP yang belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengendalian food cost di Legian Beach Hotel serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya varians. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Legian Beach Hotel yang berlokasi di Jalan Melasti Legian Kelot, Kuta, Bali. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dimulai dari bulan Februari hingga bulan Mei 2026. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini saya menggunakan data yang saya gunakan yaitu terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengendalian pada food cost. Yang kedua itu ada wawancara, itu dilakukan dengan bagian cost control, executive shift, bagian store, receiving, dan purchasing official untuk memperoleh informasi mengenai penerapan pengendalian food cost serta penyebab terjadinya varians. Dan yang ketiga yaitu ada dokumentasi, itu digunakan sebagai data pendukung. Nah, di sini juga ada instrumen pengumpulan data yang saya gunakan yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, di sini saya menggunakan analisis data kualitatif dan juga menggunakan perhitungan varian sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi selisih antara biaya standar dan biaya aktual. Selanjutnya ada bab 4 pembahasan. Yang pertama, deskripsi objek penelitian. Legian Mix Hotel merupakan hotel berbintang 4 yang berlokasi di kawasan Legian, Bali, dengan akses langsung ke Pantai Legian. Hotel ini mulai beroperasi pada tahun 1974 dan saat ini memiliki 236 unit akomodasi yang terdiri atas kamar, hotel, bungalow, dan villa. Dalam operasionalnya, Departemen Food and Beverage menjadi salah satu sumber pendapatan utama sehingga pengendalian food cost berperan penting dalam menjaga efisiensi operasional. Oleh karena itu, Legian Mix Hotel dipilih sebagai objek penelitian untuk menganalisis pengendalian food cost. Yang kedua yaitu ada deskripsi aktivitas. Pengendalian food cost dilakukan secara berurutan mulai dari perencanaan kebutuhan makanan hingga evaluasi food cost oleh bagian cost control. Yang pertama yaitu ada bagian kitchen. Bagian kitchen mengajukan purchase requisition yang telah dibuat dan disetujui oleh executive chief. Yang kedua, bagian purchasing. Bagian purchasing melakukan pembelian berdasarkan purchase requisition dan menerbitkan purchase order kepada supplier. Yang ketiga, bagian receiving, yaitu menerima barang yang datang dengan melakukan pemeriksaan kuantitas, harga, kualitas, dan tanggal kedaluarsa. Yang keempat, ada bagian store. Bagian store tugasnya menyimpan barang sesuai jenisnya dan mengeluarkan barang berdasarkan store requisition. Yang kelima, ada production. Bagian produksi dilakukan sesuai standar resip dan standar portion size. Dan yang keenam, ada bagian cost control, yaitu melakukan analisis food cost variance dan menghitung aktual food cost dan membandingkannya dengan standar food cost. Selanjutnya ada analisis pengendalian biaya food cost di Legian Mix Hotel. Yang pertama bagian kitchen, yaitu melakukan perencanaan kebutuhan bahan makanan berdasarkan forecast, tingkat hunian, menu yang akan dijual, dan standar resip. Namun terdapat kendalanya, yaitu ketika persediaan bahan makanan di kitchen tidak mencukupi, bagian kitchen lalu mengambil tambahan bahan makanan dari store tanpa membuat store requisition di saat itu. Yang kedua, bagian purchasing, yaitu melakukan pembelian berdasarkan purchase requisition dan harga kontrak dengan supplier. Selain itu juga melakukan evaluasi harga kontrak dilakukan setiap bulan Mei melalui market survey. Proses ini telah sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Yang ketiga itu ada receiving. Bagian receiving melakukan pemeriksaan jumlah, kualitas, spesifikasi, dan tanggal kedaluarsa bahan makanan berdasarkan purchase order dan delivery order. Proses ini juga telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya yaitu bagian store. Bagian store menyimpan barang sesuai dengan karakteristik bahan pada dry store, chiller, atau freezer. Dan juga menerapkan metode FIFO dan stock opname secara berkala. Namun kendalanya, pada saat pengeluaran bahan tanpa store requisition dapat menyebabkan pencatatan persediaan belum optimal. Yang kelima ada production. Proses produksi menggunakan standar resip dan standar portion size. Namun kendalanya, itu ada di bagian overportion, trimming berlebihan, kesalahan pada tahap preparation, dan penambahan bahan saat cooking. Yang keenam ada bagian cost control. Jadi setiap akhir bulan, bagian cost control melakukan perhitungan aktual food cost dan membandingkannya dengan standar food cost. Selain itu, bagian cost control juga melakukan evaluasi terhadap menu yang memberikan variance terbesar. Jika terdapat selisih, maka bagian cost control akan berkoordinasi dengan eksekutif chief untuk menganalisis penyebab dan menentukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, untuk menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya selisih, maka dibuatkan perbandingan standar food cost dan aktual food cost tahun 2025. Nah, di sini sudah ada tabelnya, dan hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi varian sebesar Rp471.721.511 yang termasuk dalam kategori unfavorable karena aktual food cost melebihi standar food cost kondisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian food cost belum berjalan konsisten. Namun, selain menganalisis perbandingan standar food cost dan actual food cost, selanjutnya yaitu menganalisis 5 menu terpilih sebagai sampel penelitian dengan menggunakan selisih kuantitas dan selisih harga. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan baku yang paling berkontribusi terhadap terjadinya selisih. Di sini ada analisis selisih kuantitas dan selisih harga pada menu terlaris. Di sini ada yang pertama ada French fried potato, ada grilled chicken breast,
Yang ketiga ada fish and chip. Yang keempat ada chicken wings. Dan yang kelima ada spring rolls. Di sini semua termasuk kategori unfavorable. Dan hasil analisis ini menunjukkan bahwa selisih antara standar food cost dan actual food cost dipengaruhi oleh faktor kuantitas dan faktor harga. Faktor kuantitas menjadi penyebab yang paling dominan akibat overportion, trimming, berlebihan, kesalahan preparation, penambahan bahan saat cooking, dan terdapat special request dari tamu. Sementara itu, faktor harga disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan baku. Jadi secara keseluruhan, variasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh penggunaan bahan baku yang melebihi standar dibandingkan perubahan harga bahan baku. Nah, selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan operasional, terutama pada bagian kitchen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selisih antara standar food cost dan actual food cost lebih banyak disebabkan oleh penggunaan bahan baku yang melebihi standar dibandingkan dengan perubahan harga bahan baku. 5, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Pengendalian food cost di Legian Mix Hotel telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur, namun belum berjalan secara konsisten karena masih ditemukan beberapa penyimpangan dalam proses produksi dan pengeluaran bahan makanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi varian sebesar Rp471.721.511 yang termasuk dalam kategori unfavorable karena actual food cost lebih tinggi dibandingkan standar food cost. Penyebab utamanya berasal dari kuantitas variance, sedangkan price variance dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa bahan baku. Yang kedua ada saran. Legian Mix Hotel perlu meningkatkan konsistensi penerapan standar sip dan standar portion size, serta memperketat pengawasan pada proses preparation, cooking, dan pengeluaran bahan makanan agar actual food cost dapat dikendalikan sesuai dengan standar food cost. Selain itu, penggunaan store requisition perlu diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan akurasi pencatatan persediaan dan efektivitas pengendalian food cost. Baik, sekian dari pemaparan hasil tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan pesan Santi. Om Santi Santi Santi.